Nggak kerasa, udah 5 tahun umur iPhone 7 series sejak pertama kalinya dirilis di tahun 2016. Kalau kalian tanya gue rekomendasi iPhone paling murah di tahun 2021 ini, jawabannya ya iPhone 7 atau 7 Plus series ini mungkin. Selain harga secondnya yang udah sangat murah, performanya masih bisa gue bilang cukup oke lah di umurnya yang udah 5 tahun ini. Dalam video kali ini gue akan review kembali iPhone 7 series di tahun 2021. Apakah masih layak untuk dimiliki hingga beberapa tahun lagi? Saya Indra and you are watching iTech Live. So let's get started. Nah, sebelum kita lanjutin videonya, jadi kemarin tuh gue lagi iseng ya kan buka-buka Instagram, ketemu sama yang namanya Luxor Rental Game. Jadi Luxor Rental Game ini adalah tempat rental atau sewa game secara online, khususnya untuk kaset-kaset atau game Nintendo Switch. Kalian bisa cek aja langsung Instagramnya @luxor.rentalgame. Nah, pas banget nih, hari ini kasetnya nyampe cepet banget, cuma sehari, dan packagingnya pakai kotak kayak gini. Dan pada saat kita buka, dan di dalamnya ini ada selembaran informasi yang diberikan oleh Luxor dan ucapan Happy Gaming, nice one. Dan dalamnya bubble tadi ada tempat, keren ya tempatnya, Just Dance. Dan ini dia nih, gua kemarin sewanya itu Luigi Mansion 3 karena gua pengen beli sebenarnya dari awal, cuman karena daripada gua nyesel demonya nggak ada, jadi gua sewa dulu aja, gua cobain, kalau oke baru gua beli. Dan ya untuk pengemasannya cukup aman ya, jadi kalian nggak harus khawatir pada saat kalian mau kirim balik gamenya. Untuk cara rentalnya ini ada dua package, silver package dan gold package. Jadi pakai sistem deposit, dan kemarin gua ambil yang gold package 90 hari. Jadi setelah gue nyoba Luigi ini, gue bisa tuker coba game lain. Pokoknya selama 90 hari bisa tuker-tuker game sepuasnya. Wih, asik banget nih. Dan rencananya setelah Luigi Mansion, gue akan tuker dengan Plant vs Zombie yang baru keluar kemarin, atau mungkin Monster Hunter, I don't know. Sekarang gue mau puasin dulu deh main Luigi Mansionnya. Siapa tahu keterusan malah sampai tamat, malah nggak jadi deh beli kaset originalnya. So buat temen-temen yang main Nintendo Switch dan ngerasa kalau cartridge game-gamenya itu kemahalan, ya sewa aja, atau kayak gue untuk nyobain gamenya dulu. Dan yang paling penting adalah nggak ribet, tinggal duduk manis aja di rumah dan tunggu game favorit kalian sampai dikirimin oleh Luxor Rental Game. So gue tinggalkan di description untuk info selengkapnya, dan kontak Luxor Game di description ya. So, sejak dibuatnya video ini, update iOS terakhir adalah 14.4, yang dimana minimal device-nya adalah iPhone 6s. Lah, terus kenapa gua nggak ngerekomendasiin iPhone 6s aja? Ya karena nanggung aja sih, mengingat harga second iPhone 7 dan 7 Plus saat ini cukup nempel dengan seri 6s dan 6s Plus. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi kenapa nggak mendingan langsung ke iPhone 8 series? Nah, di akhir video akan gua sedikit bahas ya. Sekarang mari kita fokus ke iPhone 7 series dulu. Yang menariknya dari iPhone seri 7 sampai saat ini buat gua adalah di opsi warnanya. Ada banyak varian warna baru yang eksklusif cuma ada di iPhone seri 7 ini. Di antaranya ada matte black dan jet black. Dua warna ini nggak akan kalian bisa temuin di seri iPhone lainnya. Jadi dua warna ini bakalan ikonik banget untuk di seri iPhone 7. Lalu juga ada warna rose gold yang menjadi varian warna rose terakhir untuk di seri iPhone 7 ini. Di iPhone 8 ke atas hingga seri 12 kemarin udah nggak ada lagi varian warna rose gold. So untuk kalian yang suka dengan tone warna rose gold ini atau matte black atau jet black, mungkin ini bisa jadi kesempatan kalian untuk memiliki varian warna terakhir Apple yang eksklusif hanya ada di iPhone 7 dan 7 Plus series. Lalu untuk desainnya, yang jujur nothing special dari seri iPhone 7 ini, mengingat dari iPhone 6 hingga iPhone 11 series semua punya grand design curve side body seperti ini. 4.7 inch untuk iPhone 7 dan 5.5 inch untuk yang iPhone 7 Plus. Untuk ukuran tangan gue sih lebih enak dan nyaman pakai yang 4.7 inch iPhone 7 ya, dan di kantong juga lebih enak kalau lagi duduk. Nggak kayak iPhone 7 Plus yang punya 5.5 inch, itu rasanya gede banget kayak lagi ngantongin Indomie goreng. Udah tahu Indomie goreng masih aja di slide-slide, dikiranya iPhone 7 Plus kali, kasihan ya masih muda padahal. So untuk kalian yang pengen tahu bedanya apa sih iPhone Plus sama non Plus series, intinya kalau kalian butuh layar besar entah buat nonton film, buat gaming, baterai yang lebih awet, fitur kamera yang lebih advance, ya pilih iPhone Plus series. Dan gue udah pernah bikin video penjelasan soal non Plus dan Plus series ini, kalian bisa nonton videonya setelah nonton video ini.
A10 Fusion adalah chipset yang ketanam di seri iPhone 7 ini. Di awal rilisnya kampanyenya si Apple ya seperti biasa lah, the most fastest chip in smartphone in the world in a flat universe. Ya terus gimana rasanya setelah 5 tahun sejak perilisannya, tepatnya performa A10 Fusion di tahun 2021 ini. Dan ternyata masih oke loh kalau gue bilang. I mean untuk ukuran smartphone rilisan 5 tahun lalu ini terbilang masih sangat-sangat responsif performanya. Untuk daily use digunakan seperti browsing, sosmed, chatting, ini masih kerasa smooth banget loh. Nggak usah lah iPhone 7, iPhone 6s aja kemarin gue bikin reviewnya di tahun 2020, itu masih kerasa smooth banget buat smartphone yang udah 6 tahun umurnya. Look, bisa bang, RAM-nya kecil. Ya saya ingatkan kembali ya ke Cubung, semua berkat iOS ekosistem eksklusif buatan Apple yang bisa sangat friendly sekali dengan komponen hardware di setiap seri-seri iPhone-nya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk seri iPhone yang udah punya umur 5-6 tahun sekalipun, Apple masih bener-bener bisa memaintain performa iPhone lawasnya dengan update-update iOS-nya yang memang dimana itu adalah operating system eksklusif buatan Apple sendiri. Selebihnya untuk pemakaian yang lebih ekstrim untuk editing atau gaming misalnya, untuk main game-game mainstream still masih playable kalau gue bilang. Buat edit foto, video yang ringan-ringan aja juga masih sangat bisa kok di iPhone 7 ini. Again, still good untuk sebuah smartphone luncuran 5 tahun lalu. Dari segi kamera sih buat gue di seri iPhone 7 ini udah lebih dari cukup ya buat mengabadikan momen kalian dalam bentuk foto atau video. Ya seperti yang kita tahu kamera semua seri iPhone itu punya ciri khas tone warna yang natural banget, kelihatan bagus dan jernih kalau di outdoor atau pas siang hari. Akan tetapi kalau udah low light atau malam hari, aduh. Tapi bukan lensa f1.8 pada lensa normal wide-nya iPhone 7 series ini, ya at least lebih baik lah performa low light-nya dibanding seri iPhone 6 atau iPhone 6s. Tapi tetap aja gedeg banget gua kalau udah foto malam-malam pakai iPhone asli. Ya kita semua tahu kalau fitur night mode hanya bisa kalian dapetin di flagship terbaru Apple seperti seri 11 ke atas. Untuk seri-seri di bawahnya bisa juga sih sebenarnya pakai aplikasi pihak ketiga. But overall untuk kualitas kamera iPhone 7 series 12 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 udah cukup oke lah buat gue, dan hasilnya untuk 2021 ini terbilang bagus kalau gue bilang. Dan untuk kalian yang pengen dapetin ekstra telephoto lens dan portrait mode, mending ambil yang 7 Plus series. Seperti yang gue bilang tadi, 7 Plus lebih advance dalam kamera. Untuk baterai tadi gue udah bilang ya, kalau kalian cari mana baterainya yang lebih awet ya udah jelas iPhone 7 Plus karena baterainya lebih besar. Untuk yang iPhone 7 aja 4,7 inch ini sepengalaman gue seharian bisa gue hitung untuk pemakaian daily bisa 2 kali charge sehari sih. Normal-normal aja sih sebenarnya untuk ukuran iPhone 4,7 inch karena memang diagonalnya yang kecil. Sayangnya kalau soal durability baterai, Apple emang bukan yang terbaik soal ini. Karena basically emang besaran mAh-nya aja yang kurang gede sebenarnya. Hingga saat ini Apple tetap bersikeras mau ngakalin gimana caranya biar baterainya irit lewat power consumption-nya aja melalui update-update iOS. Sepengalaman gue pakai iPhone 7 yang non plus ini yang 4,7 inch ini, kalau kalian mau berpergian pastiin kalian bawa charger atau power bank di tas. Itu aja sih kurangnya. iPhone 7 ini nggak cocok untuk kalian yang sering kerja di lapangan, apalagi kalau di lapangan nggak ada colokan kabel dan kalian nggak punya power bank. Tapi kalau nggak mau pusing soal baterai ya pilihannya ya tadi iPhone 7 Plus and problem solved. Untuk harganya, sekarang tuh udah berapa sih secondnya iPhone 7 atau 7 Plus? Buat kalian yang punya budget di 3 jutaan, kalian udah bisa hunting nih iPhone 7 second yang 64 sampai yang 128-nya. Dan untuk seri yang 7 Plus-nya ada di range 4 jutaan buat great condition-nya. Great condition ini dalam artian fingerprint on, layar masih oke, pokoknya kondisi masih full normal lah. Terus belinya di mana bang? Di Taman Safari, di e-commerce, Jamur. Iya maksudnya toko apa yang recommended bang? Aduh, gua akan tetap bilang ke kalian kalau bisa cari secondan dari pengguna langsung. Syukur-syukur bisa dapat first hand dari temen, dari saudara, karena biasanya kondisi unit and history-nya akan bisa lebih jelas, bisa kalian lihat track record-nya. Khususnya untuk teman-teman yang masih sangat awam soal kondisi iPhone dari luar sampai dalam-dalamnya. Nah, lalu gimana dengan harga secondnya iPhone 8 bang? Satu generasi di atas iPhone 7 ini. Menariknya untuk iPhone 8 dan 8 Plus itu selisihnya cuma sejutaan sih dari seri 7 ini untuk harga secondnya. Jadi semua tinggal balik ke budget kalian dan sekuat apa kalian bisa nabungnya. Intinya iPhone 7 aja udah oke, tapi kalau iPhone 8 ya lebih oke pastinya.
Oke, sebagai penutup dan kesimpulannya, terlepas dari kekurangannya soal baterai mungkin yang paling kritikal, tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan karena masih tetap ada Plus series sebagai opsinya. Di samping itu masih adanya pengadaptasian fitur keamanan Touch ID atau sensor sidik jari masih menjadi alasan utama iPhone 7 series ini tetap diminati, khususnya di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk tetap menggunakan masker. iPhone 7 series ini entah yang Plus atau non Plus series masih layak kok untuk kalian yang mungkin saat ini baru mau beli atau upgrade iPhone dan budgetnya hanya kena di sekitaran second iPhone 7 series. Lalu untuk yang saat ini mungkin masih pakai iPhone 7 series, haruskah kalian buru-buru upgrade? Kalau gue bilang sih relax aja dulu, at least masih ada 2 tahun lagi untuk update iOS yang masih kompatibel di chipset A10 Fusion-nya iPhone 7 series. Sambil pelan-pelan nabung untuk upgrade ke berikutnya, syukurin dan maksimalin dulu apa yang ada. Upgrade ke iPhone 7 di tahun 2021 masih oke banget, ke iPhone 8 lebih oke lagi, atau iPhone 10 mungkin, atau mungkin sekalian ke iPhone 10R biar sekalian bagus. Tapi kembali lagi, semua tergantung dana yang kalian miliki dan apa sebenarnya kebutuhan kalian. Gak usah khawatir selalu ikutin tren Apple dari lingkungan sosial kalian, karena gua rasa itu gak akan berujung pada kepuasan kalian. Makanya makan roti itu jangan lari-lari, kalau jatuh nanti kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri yuk, sambut Ramadan sebentar lagi. Kok jadi pantun. Oke deh, si Bagio nelen kancing, keselak minum air tajin. Thanks for watching, saya Indra, until next time.